Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bertatap muka meskipun melalui video, tapi mudah-mudahan pembelajaran kita di hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat masih tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi atau apa yang ingin Ustadz terangkan pada hari ini, sebelumnya Ustadz ingin memperkenalkan diri kembali meskipun kemarin waktu MPLS sudah ada perkenalan tentang guru-guru, tapi insya Allah perkenalan kita hari ini akan lebih mendalam dan anak-anak insya Allah akan lebih kenal lagi. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebentar Ustadz tampilkan slide dulu. Baik. Pertama-tama ya Bapak, Ustadz sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang. Insya Allah anak-anakku tidak salah memilih sekolah. Di sini anak-anak bisa mengembangkan diri, bisa membiasakan diri dengan tradisi-tradisi baik yang ditanamkan oleh SMP Islam Al-Mujahidin. Mudah-mudahan kebersamaan kita mulai tahun ini akan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama Ustadz perkenalkan diri, mungkin anak-anak sudah kenal Ustadz. Nama Ustadz adalah Muhammad Sopyan. Ustadz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 1979 dan Ustadz sekarang tinggal di Komplek Pesona Sasmita Indah Pamulang. Selanjutnya riwayat pendidikan Ustadz SD di Ketapang, Kalimantan Barat, kemudian MTS dan aliyah di Pondok Pesantren TMI Al-Amin Madura, Jawa Timur dari tahun 1995 sampai tahun 2000. Kemudian riwayat pendidikan tinggi Ustadz, yang pertama Ustadz kuliah bahasa Arab di Lipia, Jakarta pada tahun 2002 sampai 2005, kemudian S1 PAI Stai Al-Aqidah Jakarta, kemudian yang terakhir S2 Ilmu Tafsir di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Itu profil singkat Ustadz, mudah-mudahan kita bisa saling mengenal, dan mudah-mudahan nanti kalau berpapasan di jalan atau apa, kita saling mengucapkan salam dan saling berbagi senyum insya Allah. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang satu bab khusus berkaitan dengan fikih, tapi akan mengajak anak-anak sekalian untuk mengenal materi pembelajaran di semester ganjil ini. Nah, yang pertama, bab pertama yang akan kita bahas di semester ganjil ini adalah tentang toharoh, ya, toharoh, yaitu tentang bersuci, ya, bersuci. Nah, pelajaran bersuci ini atau taharah ini sangat penting dan sangat mendasar di dalam agama Islam. Karena banyak ibadah-ibadah yang diterima atau ditolaknya, sah atau tidak sahnya itu sangat tergantung dengan taharah yang dilakukan kita. Kalau taharah kita benar, maka ibadah kita akan benar dan diterima. Tapi kalau taharah kita salah, maka ibadah kita menjadi salah dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab taharah ini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama tentang pengertian taharah. Ya, apa itu taharah nanti akan kita pelajari. Kemudian tentang jenis najis-najis. Ada najis mukhaffafah, contohnya apa dan cara mensucikannya bagaimana, najis mutawassithah, kemudian najis mughalladzah,
bagaimana contohnya apa, dan cara mensucikannya bagaimana nanti kita akan pelajari. Kemudian jenis-jenis hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil, dan bagaimana cara mensucikannya. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar tentang istinja dan cara-cara beristinja. Bagaimana kalau istinja kita tidak ada air, apa yang bisa kita gunakan, media apa yang bisa kita gunakan agar kita bisa bersuci dengan istinja. Kemudian wudhu dan tayamum. Nah, ini juga hal penting karena ini dilakukan kita setiap hari. Kemudian tentang mandi wajib, ya. Nah, inilah pembahasan kita pada bab 1 nanti. Kalau minggu depan insya Allah kita mulai, dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pembahasan bab taharah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kemudian pada bab kedua kita akan membahas tentang sholat 5 waktu, ya, as-sholatul khams. Nah, ini juga sangat penting untuk kita bahas, untuk kita dalami, untuk kita pahami, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sholat ini kewajiban seorang muslim yang tidak boleh ditinggalkan karena alasan apapun dan dalam situasi apapun. Orang muslim yang boleh meninggalkan sholat hanya orang muslim yang sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selama dia masih hidup, baik dia bisa bergerak atau tidak bisa bergerak, bisa berdiri atau tidak bisa berdiri, tetap selamanya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, pada sholat bab 2 ini, apa yang akan kita bahas? Yang pertama tentu pengertian sholat. Kita akan memahami apa sih pengertian sholat. Jangan-jangan kita hanya sholat-sholat saja, tapi tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan sholat. Kemudian yang kedua, keutamaan dan dalil sholat. Ya, apa dalil dalam Al-Quran, apa dalil dalam hadis yang menerangkan tentang kewajiban sholat 5 waktu bagi seorang muslim. Atau keutamaannya, bagaimana kalau kita selalu menjaga sholat 5 waktu, apa keutamaannya, apa imbalannya yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau azab apa yang akan kita terima kalau kita berani meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, inilah yang akan kita bahas pada sholat 5 waktu. Kemudian selanjutnya syarat dan rukun sholat. Nah, agar sholat kita baik, agar sholat kita sah, agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita untuk mengetahui tentang syarat-syarat sholat serta rukun-rukun sholat. Apa bedanya syarat dan rukun? Syarat itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebelum pelaksanaan sholat. Sementara rukun adalah hal-hal yang wajib kita lakukan ketika pelaksanaan sholat sudah dimulai sampai salam diucapkan. Kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat akan kita pelajari pada bab sholat 5 waktu. Kemudian doa-doa dalam sholat juga. Kemudian yang terakhir tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak tercakup di sini yang akan kita bahas juga berkaitan dengan sholat 5 waktu. Misalnya tentang waktu dan sebagainya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bab ketiga yang akan kita bahas adalah tentang sholat berjamaah. Nah, ini juga adalah amalan penting yang harus kita pelihara dalam hidup kita. Adalah sholat jamaah adalah cara sholat terbaik umat Islam dengan pahala berlipat ganda. Nah, saat ini adalah pandemi COVID-19, kita memang tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola ataupun di masjid. Cukup kita melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga inti di rumah, dengan ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Apa yang akan kita bahas pada bab 3 ini berkaitan dengan sholat berjamaah? Yang pertama yaitu pengertian tentang sholat berjamaah. Ya, apa itu sholat berjamaah? Yang kemudian akan kita bahas juga keutamaan sholat berjamaah. Apa pahala janji Allah bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktunya secara berjamaah. Kemudian akan kita bahas juga tentang dalil sholat berjamaah. Apa landasan, ya, baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang pentingnya sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya adalah tata cara sholat berjamaah. Nah, juga kita akan pelajari tentang tata cara sholat berjamaah agar sholat berjamaah kita benar dan mendapatkan pahala. Karena kalau sholat berjamaah saja tapi tidak mengindahkan tata cara atau adabnya, maka nilai sholat jamaah kita akan berkurang. Kemudian selanjutnya akan kita bahas dan akan kita berlatih tentang azan dan iqamah. Nah, karena itu juga berkaitan dengan panggilan untuk sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir akan kita pelajari juga tentang hikmah sholat berjamaah.
Nah, itu pembahasan kita anak-anak di bab 3 tentang sholat berjamaah. Kemudian yang bab keempat adalah tentang zikir dan doa setelah sholat. Jadi pembahasan kita di semester ini sangat urut. Yang pertama tentang bersuci, ya, tentang najis, tentang hadas, tentang tayamum, tentang wudhu, tentang mandi. Kemudian masuk yang kedua adalah tentang sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah. Nah, setelah sholat tentu kita melakukan zikir dan doa setelah sholat. Nah, dengan berzikir dan berdoa, hidup seorang muslim akan menjadi tenang. Maka jangan sia-siakan waktu-waktu yang telah Allah sediakan untuk berzikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya setelah sholat 5 waktu. Maka apa aja yang akan kita bahas pada bab ini? Yang pertama tentu pengertian tentang zikir dan doa. Kita akan belajar, akan kita pahami apa sih zikir, apa sih doa itu, ya. Kemudian yang selanjutnya manfaat zikir dan doa, ya. Apa sih manfaat yang akan kita peroleh kalau kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sih yang akan kita dapatkan dari Allah kalau kita senantiasa berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian selanjutnya kita juga akan mencoba menghafal zikir setelah sholat. Nah, kita sudah SMP nih, tentu kualitas ibadah sholat kita harus sudah dilengkapi dengan hal-hal yang sunnah, termasuk dengan sholat menghafal zikir setelah sholat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma antas salam. Kemudian berdoa. Nah, itu juga nanti akan kita hafal bersama-sama. Dan anak-anak dituntut untuk hafal itu. Kemudian menghafal doa setelah sholat. Nah, ini juga penting agar kita bisa mengisi waktu yang sangat afdol, yang sangat baik setelah sholat 5 waktu itu dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah tentang adab dalam berdoa. Nah, karena berdoa itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita ketahui tentang adab dan tata caranya agar doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah dengar, kemudian Allah ijabah, kemudian Allah kabulkan, dan apa yang kita minta kepada Allah, Allah wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir tentang belajar tentang bagaimana membiasakan diri, ya, karena ini adalah zikir dan doa adalah amalan harian umat Islam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya telah memberikan tata cara bagaimana seorang muslim mengawali hidupnya, mulai dari tidur, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, itu 4 bab yang akan kita coba bahas pada semester ganjil ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa dalam keadaan sehat walafiat, kemudian bisa belajar dengan baik, bisa mengikuti materi yang Ustadz sampaikan dengan baik, ataupun kita bisa memperkaya diri dengan ilmu-ilmu atau hal-hal yang bisa kita dapatkan dari YouTube misalnya, dari Google misalnya, untuk memperkaya khazanah keislaman kita khususnya berkaitan dengan pelajaran fikih. Anak-anakku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian perjumpaan kita di pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat ya, menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya, saudara-saudara kita, keluarga kita dan bangsa kita segera dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa melalui grup ataupun menanyakan melalui video ini. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.